dalam 24 jam, pokoknya seluruh bumi ini tidak ada waktu sepertiga malam. Ada tidak? Tidak ada. Pasti akan selalu kebagian sepertiga malam. Perputaran matahari terus. Kalau matahari ada di sini yang sepertiga malam, betul? Matahari ada yang di sini, yang ini sepertiga malam. Jadi ketika berputar seperti itu, pasti bagian bumi ini akan selalu ada bagian yang terkena waktu sepertiga malam. Pertinyi-inyi, jika bumi ini tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam, di bagian tertentu, kira-kira Allah balik lagi nggak ke atas langit? Jawab kalau memang mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Allah turun ke langit dunia, dan saya akan mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Firanda Adirja tentang Allah turun ke langit dunia, yaitu Allah turun di sepertiga malam. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat sensitif ya teman-teman semuanya, karena ini tentang akidah. Bagaimana Allah turun di sepertiga malam kita nggak tahu. Ya, yang penting kita itu sholat tahajud. Jadi kita tidak membayangkan Allah lagi turun, enggak ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan tampilkan Ustadz yang pertama ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa simpulkan ya, mana yang akidahnya yang lurus ya, yang akidah para sahabat ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, mari kita simak videonya dan kita dengarkan. Dari waktu sepertiga malam, ada nggak bumi, keseluruhan bumi ada bagian ya yang dalam 24 jam, pokoknya seluruh bumi ini tidak ada waktu sepertiga malam. Ada tidak? Tidak ada. Pasti akan selalu kebagian sepertiga malam. Perputaran matahari terus. Kalau matahari ada di sini yang sepertiga malam, betul? Matahari ada yang di sini, yang ini sepertiga malam. Jadi ketika berputar seperti itu, pasti bagian bumi ini akan selalu ada bagian yang terkena waktu sepertiga malam. Pertinyi-inyi, jika bumi ini tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam, di bagian tertentu, kira-kira Allah balik lagi nggak ke atas langit? Jawab kalau memang mampu. Tidak bisa. Jadi beliau ini ya teman-teman semuanya, kalau saya tangkap ya, jadi kalau Allah turun ke langit dunia ya, ke bumi, kemudian Allah balik lagi nggak ke atas, kok seperti menyamakan Allah dengan makhluk ya teman-teman ya. Coba kita dengarkan lagi teman-teman. Orang yang menyatakan Allah setiap sepertiga malam Allah turun ke bumi, kemudian kalau sudah lewat sepertiga malam Allah naik lagi ke langit. Menurut mereka, saya tanya, jika bumi ini tidak pernah ada bagian yang sepi dari sepertiga malam, kira-kira Allah balik lagi kagak ke langit? Hah? Berarti kan di bumi terus berarti. Allah karena terus ngitarin yang sepertiga malam. Hah? Ini pemahaman yang kacau. Kacau ini namanya. Katanya di aras. Tapi sepertiga malam ke bumi turun dengan jisimnya, dan di bumi tidak pernah sepi dari waktu sepertiga malam. Artinya terus bagian bumi tertentu selalu ada yang terkena bagian sepertiga malam. Berarti Allah nggak balik-balik, terus saja di situ di bumi jalan-jalan begitu. Naudzubillah. Justru itu pemahaman yang kacau. Kok gini ya Allah teman-teman tuh gak seperti ya. itu. Allah meliputi kekuasaannya. Jadi seakan-akan minta maaf ya, beliau ini menyamakan Allah dengan makhluk.
Jadi seakan-akan Allah itu turun langsung ke bumi ya, muter keliling gitu, balik lagi ke atas. Ya ini kayak pemikiran gimana ya teman-teman ya? Kok lah jadi bingung ya? Berarti sama aja menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau apa itu teman-teman? Kalau kita mendengarkan hadis itu ya, Allah turun ke bumi terus diperumpamakan Allah turun ke bumi, muter-muter keliling bumi. Subhanallah. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi kita akan tampilkan bagaimana tanggapan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA tentang masalah Allah turun ke bumi. Jadi ini kita mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA ya, teman-teman semuanya. Oke, mari kita simak. Ini masalah tidak perlu antum pikirkan. Ini di luar daripada hayalan antum ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa, ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu, ya. Allah mudah tatkala orang salat, semua orang membaca Al-Fatihah dalam setiap waktu Allah menjawab perkataan mereka semuanya, ya. Makanya Allah mengatakan jika Allah seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku mujiku. Kalau mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku. Setiap orang yang bicara gitu Allah balas. Bahkan kata Nabi SAW, idza kana ahadukum qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri salat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabbnya. Sementara orang salat dalam satu waktu berapa juta orang salat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga Insyaallah ya. Jadi Allah itu mampu segalanya. Kata Ustadz Dr. Firanda Andirja MA ini ya teman-teman semuanya. Jadi Allah itu mampu segalanya. Tadi contohnya seperti Ustadz Dr. Firanda aja ya. Jadi seluruh dunia ini ya sholat wajib ya, sholat wajib 5 waktu ya. Misal sholat zuhur. Jadi di sana sholat zuhur, di negara sana, di mana-mana semua sholat zuhur. Dan Allah mampu menjawabnya semuanya ya. Allah mampu. Coba bayangkan. Ya. Jadi itu Allah mampu. Berbuat apa saja Allah mampu. Nah ini sepertinya penjelasan sangat ilmiah ya teman-teman ya. Jadi disertai dengan hadis ya teman-teman semuanya ya. Kita lanjutkan. wa huwa sari'ul hisab. Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada mereka dalam satu waktu. Allah pun turun, Allah mau kasih dimensinya satu, mungkin itu enggak usah kita pikirkan. Yang ente pikirkan pada sepertiga malam ente bangun salat malam. Betul Ustaz. Ya, betul. Jangan ente bangun sepertiga malam, ini Allah lagi di mana ini? Apa yang pikirkan? Itu bukan tugas ente, di luar kemampuan ente. Karena sebenarnya orang menggunakan akalnya tidak pada tempatnya ya. Ya, banyak hal yang antum tidak bisa pikirkan di luar dari penalaran antum. Apalagi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala ya. Sama dengan pertanyaan, ya Ustaz, kalau Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat. Ini juga pertanyaan yang seorang yang tidak bisa ya mengagungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Begitu banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas kata Ibnu Qayyim bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas ya. Oh ya teman-teman semuanya ya. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Saya itu pernah ya teman-teman ya membuat bertanya ya anak kecil ya, anak SD. Jadi dia tuh dulu tuh waktu itu ya anak SD kelas 2 kalau nggak salah ya.
Jadi saya tanya, Dedek, ya, Allah di mana? Dan Masya Allah ya, dia jawab, Allah di langit. Masya Allah, ternyata benar ya, fitrah manusia. Jadi anak SD itu masih murni ya teman-teman semuanya ya, pemikirannya itu masih murni. Jadi belum masuk subhat-subhat ya, masih murni. Ini benar deh, saya nggak bohong nih, benar saya nggak bohong. Dua-duanya bilang itu Allah di langit. Terus kadang bilang Allah di atas. Masya Allah ya. Berarti fitrah manusia Allah di atas. Adapun meyakini bahwasanya kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Ya akhi, ya. Sekarang saya tanya sama antum, langit dan bumi. Besaran mana? Langit atau bumi? Langit di atas, langit lebih besar daripada bumi. Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya, orang mengatakan bumi menempati apa? Langit. Di langit banyak benda-benda langit, ada bumi, ada planet, ada matahari. Ya akhi, langit di atas kita, langit tidak menempati apa? Bumi. Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus ente bilang kalau Allah di atas, Allah butuh tempat, gimana ceritanya? Allah mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah saking besarnya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ibnu Abbas mengatakan tidak langit dan bumi di genggaman kalian kecuali seperti tidak langit dan bumi di genggaman Allah kecuali seperti biji sawi di genggaman kalian. Artinya kita ini makhluk alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah. Kemudian kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, butuh yang di bawah. Ini semua adalah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langit di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Tidak menempati bumi, tidak ada tiang bi ghairi amadin tarawnaha. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Kata Allah, Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, tidak ada. Langit tidak, kalau bumi hancur langit pun tidak akan jatuh, enggak. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Taib, Al-Quran turun dari atas, terus maksudnya Allah tidak di atas. Oh maksudnya begini, malaikat lapor ke atas, lapor kepada siapa? Oh enggak tahu lapor kepada siapa. Terus, amalan naik ke atas, oh ke atas maksudnya kemana? Bingung. Allah turun ke langit bumi. Allah, kalau Allah turun ke bumi berarti Allah di atas. Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain? Oh maksudnya malaikat yang turun. Kalau malaikat turun, kenapa Allah berkata hal min da'in? Siapa yang berdoa kepadaku? Apa malaikat berani berkata demikian? Siapa yang berani minta kepadaku? Ya akhirnya tatkala ditakwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum semangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Benar, semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Karena syubhat semuanya ya. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi penjelasan Al-Ustadz Dr. Firanda Andarja M.A. Ta'ala ini bagi saya ini adalah sangat ilmiah ya teman-teman. Jadi saya bisa menyimpulkan ya. Jadi jawaban yang beliau jelaskan itu sangat ilmiah. Jadi saya mau cerita sedikit ya teman-teman semuanya. Dulu tuh saya pernah ya melihat di channel YouTube tuh. Jadi tuh seorang ustadz itu dia berbahasa Inggris ya. Jadi seperti ini. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Kemudian saya perhatikan, Allah turun di langit di sepertiga malam. Kemudian kalau kamu bangun sholat tahajud, sholat malam ya maksudnya teman-teman ya. Kemudian Allah berkata, Allah mencari ya hambanya, siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku ampunkan. Kemudian, siapa yang meminta kepadaku, maka saya kabulkan. Insya Allah ya, saya itu terus, subhanallah. Hatiku tuh bergetar teman-teman, yang merinding mendengar perkataan seperti itu ya. Jadi, ini benar-benar kisah yang saya alami sendiri ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman semuanya ya, jadi kita
meyakini Allah turun ke langit dunia. Udah, yang penting kita itu sholat malam saja ya. Jadi jangan membagaimanakan Allah turun ini seperti ini. Enggak. Jadi akidah para salaf seperti itu. Jadi kita meyakini ayat itu. Udah, Allah turun, cukup kita meyakini Allah turun. Kemudian Allah di atas, sudah kita meyakini Allah di atas. Tanpa membagaimanakan Allah itu di atas. Ya seperti apa kita ngerti ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman semuanya, kalau video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.